Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, tema hak kepemilikan dan problematikanya, atas nama Muhammad Fauzi, Nugrain Larasanti, Rani Aprilianti. Masuk dalam pembahasan pertama. Asal-usul hak. Ketergantungan seseorang kepada orang lain dirasakan pada ketika manusia itu lahir. Seseorang hanya ahli dalam bidang tertentu saja, seperti seorang petani mampu atau dapat menanam ketela, pohon, dan padi dengan baik, tetapi dia tidak mampu membuat cangkul. Jadi, petani mempunyai ketergantungan kepada seorang ahli pandai besi yang membuat cangkul. Juga sebaliknya, orang yang ahli dalam pandai besi tidak sempat menanam padi, padahal makanan pokoknya adalah beras. Jadi, seorang yang ahli dalam pandai besi memiliki ketergantungan kepada petani. Setiap manusia mempunyai kebutuhan sehingga sering terjadi pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan masing-masing, perlu ada aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia itu tidak melanggar dan memperkosa hak-hak orang lain. Maka timbullah hak dan kewajiban di antara sesama manusia. Selanjutnya, hak kepemilikan. Menghalangi seseorang dalam penguasaan harta. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan seseorang sejak lahir bahkan sebelum lahir. Milik adalah penguasaan terhadap sesuatu, benda atau harta yang dikuasai dan diambil manfaatnya apabila tidak ada halangan syara. Halangan syara dimaksudkan sebagai sesuatu yang ditetapkan oleh syara yang bermanfaatnya seperti anak kecil, pemboros, dan orang sakit ingatan. Hak milik adalah penguasaan terhadap sesuatu, benda atau harta yang didapatkan dan dapat diambil manfaatnya apabila tidak ada halangan syara. Selanjutnya, pembagian hak. Hak mal yaitu sesuatu yang berpautan dengan harta seperti pemilik benda atau uang. Hak gairu mal ada dua bagian, yaitu hak syaksi, yaitu suatu tuntutan yang ditetapkan syara dari seseorang terhadap orang lain. Hak aini ialah hak orang dewasa tanpa dibutuhkan orang kedua. Hak aini dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Hak aini asli, 2. Hak aini tabai. Selanjutnya, sebab-sebab kepemilikan. 1. Untuk memiliki benda-benda muhabat diperlukan dua syarat, yaitu A. Benda muhabat belum diikraskan atau dikelola oleh orang lain. B. Adanya niat atau maksud memiliki. 2. Kalifiyah ada dua macam, yaitu A. Kalifiyah syaksi an syaksi, yaitu si waris menempati tempat si muwaris dalam memiliki harta benda yang ditinggalkan oleh muwaris. Harta yang ditinggalkan oleh muwaris disebut tirkah. B. Syai'an syai'in, yaitu apabila seseorang merugikan milik orang lain atau menyerobot barang orang lain kemudian rusak di tangannya atau hilang, maka wajiblah dibayar harganya dan diganti kerugian-kerugian pemilik harta. Contoh, tawalut mim mamlut, bulu domba menjadi milik pemilik domba. Selanjutnya, sumber kepemilikan. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa sumber atau penyebab adanya hak milik itu adalah syara. Yang dimaksud dengan sebab atau penyebab di sini adalah sebab-sebab langsung yang berasal dari syara atau diakui oleh syara. Atas dasar itu, menurut ulama fikih, hak itu ada 5. 1. Syara seperti berbagai ibadah yang diperintahkan. 2. Akad, seperti akad jual beli, hibah, dan wakaf dalam pemindahan hak milik. 3. Kehendakan pribadi, seperti janji dan nazar. 4. Perbuatan yang bermanfaat seperti melunasi hutang atau melunasi hutang orang lain. 5. Perbuatan yang menimbulkan kemudaratan bagi orang lain seperti mewajibkan seseorang membayar ganti rugi akibat kelalaiannya dalam menggunakan milik orang lain. Selanjutnya, klarifikasi hak milik. Dari segi fikih muamalah, al-milk at-tam ialah seseorang bertindak terhadap miliknya tanpa harus minta izin kepada siapapun.
Sejak awal pemilikan terhadap materi dan terhadap manfaat, harta itu bersifat sempurna. Pemiliknya tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki sebelumnya. Artinya, materi dan manfaatnya sudah ada sejak pemilikan benda itu. Pemilik tidak dibatasi waktu, pemiliknya tidak boleh digugurkan. Apabila hak milik itu milik kepunyaan bersama, maka masing-masing orang dianggap bebas mempergunakan miliknya itu sebagaimana milik mereka masing-masing. Al-milk an-nakhis ialah memiliki bendanya saja atau memiliki manfaatnya saja. Al-milk an-nakhis disebut juga milik yang tidak sempurna. Ciri-ciri: boleh dibatasi waktu, sifat dan tempatnya, tidak boleh diwariskan. Orang yang akan memanfaatkan harta itu dapat menuntut harta dari miliknya, dan apabila harta itu telah diserahkan oleh pemiliknya kepada orang-orang yang akan memanfaatkannya, maka harta itu menjadi amanah di tangannya dan dikenakan ganti rugi apabila bertindak sewenang-wenang terhadap harta itu. Orang yang akan memanfaatkan harta itu berkewajiban mengeluarkan biaya pemeliharaannya. Orang yang memanfaatkan harta itu berkewajiban untuk mengembalikan harta tersebut apabila diminta kembali oleh pemiliknya. Dari segi tempat, milk al-ain atau milk al-raqabah memiliki semua benda, baik benda tetap atau ghairul manqul, dan benda-benda yang dapat dipindahkan atau manqul. Contoh, pemilikan rumah, kebun, mobil, dan motor. Milk al-manfa'ah, seseorang yang hanya memiliki manfaatnya saja dari suatu benda. Contoh, benda pinjaman, wakaf, dan lain-lain. Milk al-dayin, pemilikan adanya hutang. Contoh, orang yang mengganti barang yang telah dihilangkannya. Dari segi cara berpautan, milik dengan yang dimiliki atau surah. Milk al-mutamayyiz, sesuatu yang berpautan dengan yang lain yang memiliki batasan-batasan yang dapat memisahkannya dari yang lain. Contoh, antara sebuah mobil dan seekor kerbau sudah jelas batas-batasnya. Milk al-syai atau milk al-musya, milik yang berpautan dengan sesuatu yang nisbi dari kumpulan sesuatu, betapa besar atau betapa kecilnya kumpulan itu. Contoh, memiliki sebagian rumah, seekor sapi yang dibeli oleh 5 orang atau disembelih dan dibagikan dagingnya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi kelompok 2. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.